Ini penyanyi sama tujuh. Terus aja. Oh ini saya oke, asli. Soalnya ada sampah kasih dulu. Ya Allah, mana begitu. Itu masih lebih unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang sekali Bapak bisa hadir kembali ya di tengah-tengah kalian. Bagaimana kabarnya, semuanya sehat? Harus sehat ya. Udah sarapan tidak? Ada yang belum? Mana siapa yang belum? Biasa kan ya, harusnya harus sarapan dulu. Itu harusnya sarapan juga harus. Ini kalian sudah pada bersih-bersih begini, semuanya tentunya sudah mandi kan? Harus teman kita supaya tidak bau ya. Oke, karena kita sebagai manusia yang beragama, tentunya sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kesempatan pagi yang ceria ini, cerah ini, tentunya alangkah baiknya kalau kita terlebih dahulu untuk berdoa ya. Silakan kepada KM-nya, siapa KM-nya? Iya, Aldi. Coba Aldi pimpin dulu doanya, Aldi. Sebelum belajar, maka kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Bapak haturkan kepada Aldi tadi yang telah memimpin doa. Dan mudah-mudahan kita berharap Allah memberikan keselamatan dan kesehatan untuk kita hari ini dan selamanya. Amin ya. Nah, selanjutnya Bapak juga ingin mencek ya kehadiran kalian yang hadir pada kesempatan hari ini, pagi ini. Coba nanti tatkala Bapak sebut namanya, acungkan tangannya ya. Dimulai dengan Aina hadir. Hadir ya. Aldi Hadir. hadir. Alma hadir. Aulia hadir ya. Kemudian Bunga Hadir, Pak. hadir ya. Bagus Hadir. hadir, tetap bagus ya. Kemudian Delista, mana Delista? Hadir. Iya hadir ya. Dimas Hadir, Bang. hadir. Kemudian Esa hadir. Kemudian Fitri mana? Hadir. Alhamdulillah ya. Kemudian Virginia hadir. Pauja Hadir, Pak. oh hadir. Itu OSIS kita ya. Alhamdulillah. Memang kelas 11 A1 ada ketua OSIS dan pemimpinnya ya. Kemudian Kania hadir ya. Kemudian Kian Hadir. hadir. Kemudian Maharani, mana Maharani? Hadir ya. Nalis Hadir, Pak. hadir. Nasma Hadir, Pak. hadir. Restu Hadir. hadir. Wina Hadir. iya. Kalau Jidat hadir nggak? Tidak, Bang. Sakit. Oh sakit. Udah ada suratnya? Oh ini suratnya? Ya. Oh iya, terima kasih ya. Berarti Jidat itu hari ini tidak hadir karena sakit. Oke, oh iya betul ya, Jidat hari ini tidak bisa mengikuti karena alasannya sakit. Ya, jadi kita doakan saja Jidat, semoga Jidat itu sehat ya, dan dia bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Ya. Kalau ada kesempatan dan waktu, boleh kita tentunya berkunjung ya ke sana dan kita doakan mudah-mudahan Jidat sehat dan tentunya kita juga yang mendoakannya sehat. Iya. Marilah kita berdiri sejenak. Kita akan melantunkan salah satu lagu nasional, wajib nasional. Kita silakan semuanya berdiri. Dan dikepalkan di jalan. Aku nak mendukungmu, patriot
silakan untuk duduk kembali. Terima kasih tadi kalian sudah berdiri tegak melantunkan salah satu lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Dan Bapak berharap mudah-mudahan kalian itu rasa nasionalismenya dan patriotismenya telah tumbuh, ya. Jiwa nasionalisme, jiwa Indonesia-nya ada. Gitu. Oke, saya yakin kalian ini bisa lah. Namun sebelum Bapak lanjut kepada pembahasan materi hari ini, Bapak ingin mencoba bertanya kepada kalian. Minggu kemarin kita itu sudah membahas tentang materi apa? Substansi hak dengan Pancasila. Ya, luar biasa. Pertemuan minggu kemarin itu ada substansi hak asasi manusia kaitannya dengan Pancasila. Nah, coba siapa yang bisa mereview tentang pembahasan substansi hak asasi manusia dengan Pancasila? Coba, siapa acungkan tangan? Silakan, Bunga. Boleh, silakan Bunga. Menurut pendapat saya, hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir yang berkaitan dengan sila-sila Pancasila. Oh, begitu ya. Oke, terima kasih ya. Jadi bagaimana Bunga tadi sudah mendefinisikan hak asasi manusia itu apa? Kemudian keterkaitannya dengan Pancasila juga sudah disampaikan. Siapa lagi mungkin selain Bunga? Coba, ini yang di depan. Silakan. Hak asasi manusia dalam Pancasila ialah hak yang berkaitan dengan sila-sila Pancasila, Iya. yaitu sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oh iya, terima kasih luar biasa semuanya. Ini jelas kita itu melaksanakan hak asasi manusia itu karena dasar negara kita, ideologi negara kita Pancasila, ya substansinya itu harus mengacu kepada dasar ideologi Pancasila. Dimana dasar negara kita itu apa? Pancasila. Nilai ketuhanannya, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan itu harus diterapkan dalam tadi hak asasi manusia, terutama dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah ataupun di masyarakat. Nah, di sini kalian juga harus paham bahwa materi yang akan saya bahas dalam kesempatan pagi hari ini itu juga masih ada keterkaitannya dengan substansi hak asasi manusia dalam konteks Pancasila. Namun dalam kesempatan hari ini saya akan melanjutkan pembahasannya kepada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kalau kita berbicara masalah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, sebetulnya yang namanya kasus itu banyak sekali ya. Kita sering melihat dalam televisi atau mungkin kita searching di Google ya, masih ada. Kemudian kadang-kadang kita juga suka mendengar dari pembicaraan yang lain ya. Nah, atau baik langsung atau secara tidak langsung kita sudah tahu sebetulnya bagaimana peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Namun tentunya kita sebagai siswa jangan sampai terlibat dalam pelanggaran kasus-kasus yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Ya. Justru kita ini sebagai siswa harus menegakkan, bukan harus melanggar hak asasi manusia. Jadi saya berharap tentunya kalian di sini di sekolah, kemudian nanti di rumah, kemudian di masyarakat, justru kalian itu sebagai tadi apa? Corong untuk menyampaikan sosialisasi kepada keluarga, kepada masyarakat, mengajak untuk apa? Menegakkan hak asasi manusia. Saya menyampaikan kepada kalian dan kalian juga menerapkan dalam kehidupannya, kemudian menyampaikan juga kepada orang lain. Ya. Mentransfer kembali ya. Itu. Nah, lalu kemudian karena dengan pembahasan tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia itu banyak sekali, maka dalam hal ini saya tentunya ingin menjelaskan lebih lanjut secara konteks. Nah, ini video ya, supaya penjelasannya lebih. Contoh kasusnya bisa nanti Anda simak
atau kalian simak bersama-sama. Dan untuk itu silakan kalian untuk memperhatikan secara saksama berkaitan dengan tadi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Ya, silakan Anda untuk menyimaknya secara baik ya. Oke. Muncul dugaan pelecehan seksual dan pelanggaran HAM lewat pertanyaan yang dilakukan dalam sesi wawancara calon ASN di KPK. Dalam sesi wawancara muncul beberapa pelanggaran FPI. Dalam hasil tersebut, Komnas HAM menyatakan ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat. Terdapat dua konteks yang dikemukakan oleh Komnas HAM dalam kasus tewasnya 6 anggota Laskar FPI di Tol Jatinangor Jakarta TM50 beberapa waktu lalu itu. Dikutip dari Kompas.com, Jumat 8 Januari 2021, konteks pertama yang kedua anggota Laskar FPI tewas seusai bersetegang dengan aparat selanjutnya apabila ada temuan baru. Setelah tadi kita melihat bagaimana video yang berkaitan dengan penayangan kasus-kasus pelanggaran HAM atau yang kaitannya dengan pembahasan kasus-kasus pelanggaran HAM, ya. Maka tentunya alangkah baiknya kita juga untuk lebih tahu lagi, lebih dalam lagi mengenai materi kasus-kasus pelanggaran HAM atau hak asasi manusia tersebut. Dan kesempatan kali ini saya juga ingin menampilkan PowerPoint-nya ya berkaitan dengan materi dari kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Silakan kalian untuk menyimak PowerPoint-nya akan saya tampilkan. Dan nanti apabila ada yang tidak paham dengan PowerPoint-nya, kalian bisa bertanya langsung ya. Teman sebelumnya, mohon maaf di sini kita harus pause dulu. Nah, sudah kelihatan ya? Nah, sudah kelihatan. Materi kita ini tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Semuanya di Indonesia, ya jelas di Indonesia, bukan di Amerika ya, di Indonesia. Nah, kemudian di sini kita lanjut. Apa tujuan pembelajaran yang kita inginkan berkaitan dengan pembahasan materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia ini? Itu pertama, peserta didik dapat menganalisis ya penyebab pelanggaran hak asasi manusia dari faktor internal dan faktor eksternalnya. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik di sini dapat menyebutkan ya, dan menganalisis mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia ya di Indonesia pada masa lalu dan pada saat ini. Mengenai tujuan pembelajarannya. Nah, lalu kemudian di sini ya ada pertanyaan berkaitan dengan materi. Apakah pelanggaran hak asasi manusia? Nah, di sini dijelaskan yang namanya pelanggaran hak asasi manusia itu merupakan perbuatan melawan hukum, baik terhadap seseorang maupun kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak sengaja. Ini harus digarisbawahi ya. Di sini oleh seseorang maupun kelompok orang, termasuk aparat negara, disengaja atau tidak sengaja. Ya. Itu makna dari pelanggaran hak asasi manusia. Kalau nanti ada yang bertanya apakah pelanggaran hak asasi manusia, jawabannya tadi ini ya jawabannya. Nah, lalu kemudian di sini kita lanjut. Nah, berapa banyak kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia? Wah, di sini ada jawabannya. Banyak sekali ya. Banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dengan bentuk yang beragam pula. Jadi macam-macam di sini ya.
Nah, di sini jelaskan ada pelanggaran HAM oleh aparat pemerintah kepada warga negara, ya. Kemudian dan ada juga yang dilakukan oleh warga negara terhadap sesama warga negaranya. Jadi sekali lagi, yang namanya pelanggaran hak asasi manusia itu sesuai dengan tadi penjabaran yang saya sampaikan dalam PPT yang lembar awal. Jadi di sini pelanggaran itu bisa dilakukan oleh aparat pemerintah kepada warga negara, kemudian warga negara terhadap warga negara yang lainnya, oleh penegak hukum kepada kita atau kita terhadap orang lain, itu bisa terjadi. Nah, kemudian di sini ternyata terdapat perbedaan kasus pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Nah, berdasarkan waktunya di sini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM membedakan kasus pelanggaran HAM itu menjadi 2 kasus pelanggaran HAM. Ya. Pertama, pada masa lalu di sini ya, di mana pelanggaran HAM berat masa lalu itu 2000 ya. Berdasarkan waktunya di sini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM itu membedakan kasus pelanggaran HAM itu menjadi 2 kasus pelanggaran HAM. Yang pertama adalah pada masa lalu. Pada masa lalu mungkin Anda juga belum ada ya. Ini udah beberapa puluh tahun ke belakang, udah tahun-tahun ke belakang ya. Nah, kemudian setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan. Jadi ada pelanggaran sebelum 26 itu diundangkan, ada pelanggaran HAM yang setelah Undang-Undang Nomor 26 diundangkan. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita lihat. Lalu apa sebetulnya penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia itu? Ya. Nah, di sini penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia itu ternyata ada faktor-faktornya. Ya. Di sini berikut faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Pertama, faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor yang diakibatkan karena adanya dorongan. Untuk apa? Untuk melakukan pelanggaran hak asasi di sini yang berasal dari diri pelanggar hak asasi manusia itu sendiri. Sekali lagi, diri pelanggar hak asasi manusia itu sendiri. Itu yang disebut dengan faktor internal. Lalu kemudian faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Nah, di sini dijelaskan faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari dalam diri manusia yang mendorong. Nah, di sini seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Ya, jadi di sini termotivasi oleh lingkungan yang lain yang mempengaruhi kita atau kita mempengaruhi orang lain. Itu bisa terjadi. Jadi sekali lagi di sini faktornya ada 2. Faktor internal dan faktor eksternal. Ada yang datang dari diri pelaku dan ada juga faktor dari luar yang mendorong pelaku untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia, baik dari lingkungan ataupun faktor orang lain yang mempengaruhi kita untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, selanjutnya di sini. Nah, faktor internal di sini ya. Di sini perlu dijabarkan juga. Seperti apa yang disampaikan oleh siapa tadi? Kania, ya. Faktor internal tadi contohnya apa? Sikap egois. Ya. Di antara kalian ada yang suka tidak terhadap orang yang egois? Tidak kan? Nah, ini egois. Kemudian yang kedua, rendahnya tingkat kesadaran hak asasi manusia. Itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian yang ketiga, sikap tidak toleran. Nah, ini adalah yang termasuk faktor internal. Egois sepertinya tidak boleh, apalagi terlalu egois, sangat egois itu jangan.
Karena ini bisa mempengaruhi kepada kita untuk berbuat atau melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian derajat tingkat kesadaran HAM itu mungkin dikarenakan pertama kurangnya pendidikan, mungkinnya baik pendidikan umum ataupun agama ataupun kemudian lingkungan juga mungkinnya ini yang mempengaruhi sehingga tadi kurang care, ya, pemahamannya itu rendah karena tingkat pengetahuannya juga rendah, itu juga bisa terjadi. Kemudian sikap tidak toleran, acuh tak acuh, ya. Nah ini juga akan kaitan dengan egois juga ada. Karena ini egois, rendahnya tingkat kesadaran HAM, sikap tidak toleran itu adalah satu akumulasi, ya. Ini merupakan faktor internal yang menyebabkan terjadinya tadi mendorong seseorang atau manusia sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Itu faktor internal. Lalu kemudian faktor eksternal. Nah di sini faktor eksternal faktor eksternal penyebab pelanggaran hak asasi manusia itu pertama penyalahgunaan kekuasaan, ya, yaitu menggunakan kekuasaan dengan tidak semestinya. Menurut kalian baik tidak? Tidak. Bahasa Sunda abong, mentang-mentang kita punya jabatan, kemudian kita itu apa? Nah itu. Jadi menggunakan jabatannya itu untuk melakukan tindakan yang semena-mena, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi itu menyalahgunakan kekuasaan. Nah, lalu kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum, yaitu sikap permisif dan penegak hukum terhadap pelanggaran HAM tadi. Jadi lemahnya penegakan hukum oleh penegak atau oleh aparat hukum. Ada kelonggaran sehingga mempermudah seseorang atau manusia itu untuk melakukan tadi pelanggaran. Ya. Nah kemudian selanjutnya penyalahgunaan teknologi, yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk tindakan yang dapat merugikan orang lain. Ada tidak? Banyak. Ya. Jadi kegiatan teknologi itu yang akhirnya apa? Disalahgunakan. Ya. Itu dalam teknologi kedokteran, dalam teknologi apa saja. Ya, kalau sudah disalahgunakan itu dampaknya dari positif berubah menjadi dampak negatif. Segala sesuatu juga kalau sudah disimpangkan, ada penyimpangan, ini berubah menjadi negatif. Nah selanjutnya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi, yaitu terjadinya ketimpangan antara masyarakat atau kesejahteraan yang tidak merata. Diakui atau tidak di Indonesia ini kesenjangannya itu luar biasa. Tapi jangan sekali-kali mengatakan luar biasa, ya, luar biasa. Kalau kita ingat lagu Rhoma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi ini ada jarak, ya, ada jarak yang tinggi antara perbedaan status sang kaya dan sang miskin tadi. Sehingga ya kurang-kurangnya itu yang terjadi dalam masyarakat, bagaimana tadi perlakuan orang kaya terhadap orang miskin itu ya, di luar prinsip manusia, ya, menjadikan mereka itu seolah-olah budak. Ya, semoga ini tidak terjadi, ya. Dan saya doakan mudah-mudahan kalian itu jadi orang kaya, tetapi orang kaya yang punya hati, yang punya perasaan, yang bisa tadi melakukan tadi kegiatan yang baik terhadap kemanusiaan. Jadi penegakan hak asasi manusianya itu ditegakkan dengan baik. Nah itu tentunya yang berkaitan dengan tadi, ya, masalah materi kasus-kasus hak asasi manusia ditinjau dari apa? Definisi pelanggaran hak asasi manusia, kemudian apa penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, kemudian dijelaskan pula bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan tadi seseorang melakukan pelanggaran hak asasi manusia, baik internal ataupun eksternal, ya. Karena kita juga paham selanjutnya banyak sekali seperti
tentunya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia itu di sekitar kita, seperti apa yang telah saya tadi jelaskan. Itu bisa terjadi di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat. Dan saya berharap tentunya kita itu terhindar, ya. Apalagi kalau kita melihat pemberitaan sekarang itu, dari baik itu media online ataupun televisi dan sebagainya, sudah banyak sekali kita melihat macam-macam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, baik yang sifatnya berat ataupun ringan. Nah, di sini saya juga sudah mengelompokkan ya jenis-jenis kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut. Di sini kasus pelanggaran HAM dikategorikan ternyata ke dalam dua jenis. Pertama, kasus pelanggaran HAM ringan. Kemudian yang kedua, kasus pelanggaran HAM berat. Nah, kasus pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM itu dibagi dalam 5. Pertama, kejahatan genosida, kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap perang, agresi, dan terakhir adalah pembajakan kapal laut dan pesawat. Ya. Nah, lalu seandainya kalian ingin lebih jelas lagi, apa itu kejahatan genosida, apa itu kejahatan kemanusiaan, perang, agresi, pembajakan, boleh Anda juga bertanya kepada saya, dan insya Allah saya juga akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan kalian. Ya, oke, silakan. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan materi tadi, ada sesuatu yang tidak dipahami, ada sesuatu yang miskonsepsi, ya, ada yang sulit untuk dicerna oleh pikiran Anda, silakan tanyakan kepada saya. Monggo. Ada tidak yang tidak paham berkaitan dengan ini kasus pelanggaran HAM? Ya, silakan. Ada yang bertanya? Ada yang tidak mengerti? Silakan. Pak, Silakan, Bunga. di kasus pelanggaran HAM menurut Undang-Undang 26 di situ kan ada agresi. Nah, agresi di situ maksudnya kayak gimana, Pak? Nah, di sini agresi. Sebelum saya menjawab, ada yang ingin memberikan jawaban tidak? Coba. Ada tidak? Nah, yang namanya agresi itu dimasukkan juga menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu berkaitan dengan pengadilan HAM. Kenapa? Karena agresi juga aturan yang sudah ditetapkan. Contohnya apa? Contohnya dulu, Belanda melakukan agresi terhadap Indonesia, padahal Indonesia sudah dinyatakan merdeka. Nah, dengan adanya tadi tindakan Belanda terhadap Indonesia, itu adalah bentuk apa? Keinginan mereka untuk mengkup kembali Indonesia yang sudah merdeka. Itu melanggar terhadap hak asasi manusia, karena bangsa Indonesia sudah ditetapkan sebagai negara yang merdeka. Masa mau dijajah lagi? Jelas. Jadi maksud agresi ini adalah upaya dari pihak luar, dalam hal ini mungkin oleh luar negeri, ingin mencaplok kembali atau ingin menetapkan kembali kekuasaannya di negara lain, terutama yang sudah merdeka. Nah, ini jelas bertentangan. Jadi karena apa? Mereka ingin menghilangkan hak kemerdekaan bangsa lain. Ini makanya dimasukkan kategori tadi bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Paham? Oke, yang lainnya ada tidak? Atau sudah paham? Sudah paham ya. Kalau sudah paham, terima kasih ya. Luar biasa sekali ternyata kalian itu tadi sudah bisa ya menerjemahkan, sudah mengerti, sudah mengetahui lebih banyak bagaimana apa itu yang namanya definisi pelanggaran HAM. Kalian juga sudah paham mengenai maksud penyebab. Lalu bagaimana kalian juga tadi dengan adanya pertanyaan yang disampaikan oleh Bunga tadi juga, ini sama memberikan perbendaharaan ya untuk pengetahuan dan ilmu yang didapat, terutama untuk kegiatan hari ini berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ini ya. Nah, nantinya setelah kalian paham dan sebagainya,
kepada orang lain dengan mensosialisasikan. Dari video yang telah tadi diputar, ada yang akan memberikan kesimpulan terhadap video tadi, di mana video tadi sudah jelas di sini ya. Ini berkaitan dengan materi, itu tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin silakan ada yang mau berkomentar. Pak Ujan, silakan. Jadi kasus pelanggaran hak asasi manusia itu banyak ya, bahkan bisa dilakukan juga oleh aparat negara. Ya. Oke, gitu ya. Iya, jadi betul memang apa yang disampaikan oleh Pak Ujan tadi. Yang namanya kasus pelanggaran negara, pelanggaran hak asasi manusia itu ternyata bukan hanya oleh warga negara biasa saja. Dalam kenyataannya ternyata yang namanya kasus pelanggaran hak asasi manusia itu bisa juga dilakukan oleh aparat pemerintahan. Terbukti tadi bagaimana di dalam kelembagaan KPK saja ada pelanggaran hak asasi manusianya. Kemudian di dalam kasus penembakan anggota FPI dilakukan oleh polisi juga, itu adalah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah, itu ya. Nah, bagi kalian dengan melihat video tadi, kita itu dibikin miris sebetulnya ya. Dan kita berharap tentunya semoga untuk ke depan tidak terjadi lagi yang namanya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya setelah tadi kalian bisa menyimpulkan tentang kasus pelanggaran dalam video yang telah diputar, maka izinkan saya juga untuk memberikan pertanyaan ya kepada kalian, dan mudah-mudahan tentunya kalian juga bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik ya. Ya, soal pertamanya silakan kalian menganalisa penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Coba siapa yang akan menjawab ya? Apa sebetulnya penyebab dari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia tersebut? Ada yang bisa memberikan jawab apa? Siapa namanya? Iya, Kania. Coba apa jawabannya? Iya. Kemudian? Oh, itu bagus sekali, luar biasa ya. Jadi yang namanya faktor penyebab ya, terjadinya pelanggaran hak asasi manusia tadi apa yang disampaikan oleh Kania itu salah satu di antaranya ada ya. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Kania tadi menyebutkan bagaimana faktor internalnya contohnya keegoisan manusia ya. Kemudian tadi juga faktor eksternalnya juga ada selain egois apa tadi? Adanya dorongan dari orang lain mungkin ya. Ya, atau lingkungan yang menyebabkan kita terjerumus untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Maka tadi dari aparat sendiri juga bisa tadi ya, karena ketidaktegasan sehingga menyebabkan longgarnya. Maka seseorang bisa melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Luar biasa ya jawaban dari kalian tadi. Ada yang mau menambahkan pendapat dari kalian? Ada tidak? Silakan bagi laki-lakinya. Silakan. Atau mungkin Bunga mau menambahkan lagi? Tidak cukup. Cukup ya. Jadi intinya apa yang disampaikan oleh Kania itu sudah mewakili sebetulnya. Jawabannya itu sudah luar biasa. Bahwa yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia itu bisa diakibatkan disebabkan oleh egoisan, pelonggarannya aparat hukum, kemudian bahkan tadi faktor eksternalnya juga ada. Jadi ada dorongan dari orang lain atau lingkungan yang memaksa kita untuk berbuat sesuatu yang oke, terima kasih, luar biasa. Kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua di sini. Contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di sekitar kita itu kan banyak, betul? Nah, coba silakan identifikasi oleh kalian contoh-contoh kasus selain dari video tadi yang pernah kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, apa saja? Coba, ada yang bisa menyebutkan? Ya,
ya, yang di lingkungan kita saja yang pernah Anda temukan, ya. Selain tadi ya di KPK, kemudian di masalah polisi menembak ya anggota FPI, yang di sekitar kita coba ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia ya, yang dekat-dekat saja. Coba di mana? Di lingkungan keluarga, di sekolah, atau masyarakat. Di lingkungan sekolah, contohnya apa? Apa? Bully. Nah, kalian kembali menjawab, luar biasa, bully. Ya, satu orang membuli teman yang lainnya, atau satu orang dibully oleh banyak orang, itu juga sama. Adalah kasus pelanggaran HAM, hak asasi manusia yang terjadi. Pernah melihat atau tidak di sini di SMA 3 Garut itu tidak ada atau ada? Tidak ada ya, beruntung ya. Mudah-mudahan kita sebetulnya tidak ada kasus bullying itu ya, membuli ya. Ini ancamannya tadi mentalitas. Awas. Kalau mentalitas kita sudah down, wah ini sakitnya luar biasa. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan tidak terjadi dengan keluarga besar SMA 3 Garut, khususnya di peserta didik. Ya, jadi jangan sampai dan kita hindari ya. Maka kita harus tetap prosedural, harus melaksanakan aktivitas kehidupan kita terutama di sekolah itu berdasarkan kepada aturan ya yang ada. Jadi jangan sampai ada bullying membuli, tidak boleh ya. Kemudian kalau di lingkungan rumah tangga, di keluarga ada yang bisa menyebutkan contohnya apa? Coba siapa yang bisa menyebutkan kalau di rumah tangga? Kita KDART betul, masih Kania saja ini. Yang lainnya mana suaranya? Kania sudah menyebutkan KDART, kekerasan dalam rumah tangga. Suami memukul istrinya, atau mungkin bapaknya memukul anak, atau anaknya juga memukul ibu dan bapaknya. Ya. Kekerasan dalam rumah tangga itu memang masih terjadi di Indonesia ya. Bahkan kasus perceraian itu di Indonesia luar biasa, jumlahnya persentasenya itu banyak sekali. Diakibatkan oleh apa? Pelanggaran hak asasi manusia juga bisa terjadi di dalam rumah. Makanya kita ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kalau bisa diharapkan bahwa pernikahan itu jangan sampai. Makanya kita itu harus dewasa dulu. Dewasa dalam segalanya, dewasa dalam pemikiran keilmuannya, dewasa dalam ekonominya, dan dewasa dalam berbagai halnya. Karena ini rumah tangga itu tidak ada sekolah, ya, supaya tidak terjadi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian kalau di masyarakat, coba di masyarakat ada yang bisa memberikan contoh? Pencurian. Nah, pencurian itu luar biasa sekali jawabannya. Siapa namanya? Aulia mencontohkan bahwa di dalam kehidupan masyarakat juga ada yang namanya pelanggaran atau kasus pelanggaran hak asasi manusia, yaitu pencurian. Seseorang mencuri milik orang lain dengan cara memaksa. Kenapa? Mencongkel misalkan jendela, mencongkel pintu ya. Di saat orang lain sedang pulas tidur, kemudian dia mengambil barang-barang orang lain, itu juga sama. Akibatnya apa? Kalau dia kedapatan, nah ketahuan, dia ditangkap, bukan dia juga kena UI. Nah, ini kasus pidana, ya. Itu juga tidak boleh. Walaupun situasi seperti sekarang ini ekonomi itu lagi carut-marut, bukan berarti kita harus menghalalkan berbagai cara. Nggak boleh. Apalagi kita sebagai orang-orang yang beriman, ya. Jadi mendapatkan rezeki itu harus dilakukan dengan jalan-jalan yang baik. Rezeki itu harus halal, untuk membiayai, menafkahi anak dan istri atau keluarga. Ya, paham ya? Ya, jadi luar biasa sekali ya. Tania tadi memberikan jawaban, kemudian tadi juga siapa? Aulia juga memberikan jawaban, sudah mewakili. Jadi betapa indahnya kehidupan ini kalau tadi kita itu bisa melakukan hal-hal yang baik, dan hal-hal baik itu tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Kenapa? Karena kalau kita bertentangan maka akibatnya
kita sebagai manusia yang beragama tentunya paham bahwa kebaikan akan berbalas kebaikan. Maka supaya tidak lelah hidup ini kita jalani dengan lillahi. Paham? Terima kasih, luar biasa sekali ya untuk kalian di kelas 11. Setelah tadi kalian begitu hebatnya memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan saya juga menginginkan adanya kegiatan yang kooperatif dari kalian berkaitan dengan pembahasan materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia ini. Maka saya ingin membentuk kalian itu dalam beberapa kelompok. Karena yang hadir pada hari ini ada 18 orang ya, mulai dari Aina sampai Bina. Maka saya akan membagi menjadi 3 kelompok ya. 18 bagi 3 berarti 6 orang. Masing-masing kelompok itu ada 6 orang ya. Nah, kelompok yang pertama mohon diperhatikan di sini. Pertama adalah Aina. Tuliskan saja ya. Aldi, Alma, Aulia, Bunga, dan Bagus. Itu kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua adalah Delsa, kemudian Dimas, Esya, Fitri, Virginia, dan Aujan. Itu adalah kelompok kedua. Nah, kemudian kelompok ketiganya mau dituliskan juga, yaitu Kania, ya. Lalu Kean, kemudian Maharani, selanjutnya Nalis, Najma, Restu, dan Wina. Ya, sesuai dengan kelompoknya untuk bergabung, ya. Dan nanti ketua kelompoknya untuk mengambil KPD-nya ya masing-masing. Saya silakan bentuk dulu kelompoknya, ada 3 kelompok. Silakan ambil saja. Coba sesuai dengan tadi yang saya sampaikan. Ya, saya persilakan untuk perwakilan kelompok 1, 2, 3 untuk maju ke depan untuk mengambil KPD-nya. Ya, kelompok 1 silakan. Nah, ini. Kelompok 2, sekarang kalian bekerja ya. Jawab setiap soal yang ada dalam LKPD. Tentunya kalau bekerja sama ini bisa lebih cepat menuntaskan soalnya ya. Dan soalnya juga tidak banyak. Silakan kerjakan saja. Saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Dan saja cari jawaban-jawaban yang terbaik menurut pemikiran kalian. Ya, silakan. Satu pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap kegiatan seseorang
sepakat banyak pemikiran kan ya. Bahkan soalnya ini bisa kok dikerjakan bareng-bareng. Nanti kalau sudah beres, nanti kita juga presentasikannya di depannya. Bapak yakin kelompok 3 bisa yang mengerjakannya. Silakan ya lanjutkan pekerjaannya. Ya, luar biasa sekali ya. Antusiasme dari kelompok 1. Sudah berapa nomor yang dikerjakan kelompok 1? Oh iya, sudah nomor 2 ya. Bagus. Kemudian kelompok 2 sudah ada yang dikerjakan juga. Baru nomor 1. Baru nomor 1 ya, masih banyak waktunya. Silakan kerjakan. Ini alternatif jawaban yang baik ya. Oke, kelompok 3 juga sudah berapa soal yang sudah dijawab? Oh, 1 juga ya. Oke ya. Silakan kan harus diskusi di sini, makanya dibentuk kelompok supaya berdiskusi ya. Iya, silakan lanjutkan saja. Saya percaya bahwa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu insya Allah bisa dan sanggup untuk memberikan jawabannya. Ya, silakan. Masih panjang waktunya. Kelompok 1 sudah beres pekerjaannya? Sudah ya. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Iya, karena waktunya juga memang untuk kegiatan kelompok ini sudah beres. Maka Bapak harap selanjutnya kalian juga mempresentasikannya di depan ya, perwakilannya masing-masing. Dan apabila ada perwakilan misalnya kelompok 1 di depan, mohon kelompok 2 dan kelompok 3 itu untuk menanggapinya ya. Tuntutan saja ya. Kelompok 1, 2 dan 3. Iya. Silakan kelompok 1 siapa perwakilannya? Iya, silakan Aldi ke depan. Silakan di. Silakan Aldi untuk mempresentasikan ya hasil kerja kelompok 1 soal nomor 1. Nah, ini soalnya lupa ya dia. Nah, ini coba. Silakan siapa namanya? Alma dan Aldi untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 1 dan kelompok yang lainnya. Mohon simak ya. Dan apabila mungkin ada yang tidak paham, tidak mengerti, silakan bisa ditanyakan. Oke? Paham? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membantah, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang diundang-undang dan tidak mendapatkan, tidak akan memenuhi penyelenggaraan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang benar. Untuk nomor 2, yaitu kejahatan genosida dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Berat karena kejadian genosida merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara-cara yang kejam dan tidak dibenarkan oleh alasan kemanusiaan, hukum, dan alasan apapun. Untuk nomor 3, kejahatan perang adalah tindak kejahatan atau pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh pihak pribadi yang sedang berperang. Adapun yang termasuk kejahatan perang antara lain penggunaan senjata kimia, senjata pemusnah, senjata biologi, dan perlakuan secara brutal dan sadis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi perwakilan kelompok 1 yang telah membacakan hasil pekerjaannya. Ya, tadi sudah disampaikan bagaimana jawaban nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Silakan dari kelompok lain mungkin ada yang akan menambah atau menyanggah jawaban dari kelompok 1 tadi. Ada tidak? Atau sudah cukup paham? Ya, oke. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan perwakilannya 1 orang atau 2 orang untuk ke depan untuk mempresentasikan
kejahatan genosida dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat karena kejahatan genosida merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara-cara yang kejam dan tidak dibenarkan oleh alasan kemanusiaan, hukum, agama, dan alasan apapun. Nomor 3 akan dijelaskan oleh rekan saya. Dari analisis yang saya dapatkan, yaitu nomor 3, analisis yang dimaksud dengan kejahatan perang. Kejahatan perang adalah tindak kejahatan atau pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh pihak pribadi yang sedang berperang. Adapun yang termasuk kejahatan perang antara lain sebagai berikut, yaitu penggunaan senjata kimia, pemusnahan biologi, dan perlakuan secara brutal dan sadis. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Iya, luar biasa sekali juga ini jawaban dari kelompok 2. Dan tadi perwakilannya Pak Ujan yang menyampaikannya bagaimana nomor 1 buat jawab. Silakan untuk kelompok 1 mungkin ada komentar terkait dengan jawaban. Kemudian kelompok 3 bagaimana? Ada. Apakah ada koreksi juga dengan penampilannya tidak ada? Oh, cukup ya, luar biasa sekali ternyata kelompok 3 juga menjawab ya dengan baik. Dan selanjutnya kelompok yang terakhir ini kelompok 3. Mudah-mudahan kelompok 3 juga sama ya seperti hanya kelompok 1 dan 2 bisa memberikan jawabannya yang terbaik untuk ditampilkan. Silakan perwakilan kelompok 3 untuk ke depan dan untuk mempresentasikannya secara baik. Iya, ini kalau tadi ada pria dan wanita, ya laki-laki dan perempuan, kemudian ini laki-laki dan ini yang ketiga dua-duanya perempuan. Luar biasa sekali teman-teman. Laki-laki mau perempuan, untuk perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan dalam presentasi boleh. Ya, ada hak yang sama. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Soal pertama adalah analisis yang dimaksud dengan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut hak pokok yang dijamin undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesuaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Contoh pelanggaran HAM yaitu mencuri, seksisme, dan kejahatan lainnya. Soal kedua, berikan alasan dan penafsiran bahwa kejahatan genosida dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Kejahatan genosida dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat karena kejahatan genosida merupakan perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh sebagian atau sekelompok bangsa, ras, etnis, dan agama dengan cara-cara yang kejam dan tidak dibenarkan oleh alasan kemanusiaan dan hukum dan alasan apapun. Contoh kejahatan genosida yaitu pembantaian etnis Tionghoa di Indonesia. Soal ketiga, analisis yang dimaksud dengan kejahatan perang. Kejahatan perang adalah tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pribadi. Adapun yang termasuk kejahatan perang antara lain penyalahgunaan senjata kimia, senjata pemusnah, senjata biologi, dan perlakuan. Contoh kejahatan perang yaitu perang dingin, perang dunia 1 dan 2. Iya. Terima kasih. Penampilan dari kelompok 3. Silakan untuk kembali lagi ke tempat semula. Ya, itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2 menanggapi apa yang telah disampaikan oleh kelompok 3 tadi? Luar biasa ya semuanya jawabannya. Iya, luar biasa. Ada tidak sanggahan atau tambahan dari kelompok lain? Tidak ada. Iya. Jadi dari ketiga soal yang telah saya berikan melalui LKPD tadi, alhamdulillah semuanya
kelompok 3 ya. Nah nanti untuk ke depan mungkin ya kalau kita kembali nanti dibentuk dalam kelompok ya saya rasa ini keaktifan seperti ini harus lebih ditingkatkan lagi ya, harus lebih super duper lagi dalam memberikan jawabannya, karena ini juga memberikan korelasi terhadap tadi ya. Keaktifan di sana juga itu memberikan sugesti tersendiri bagaimana kalian itu mampu berkomunikasi dengan baik ya, kemudian memiliki pemikiran yang baik dan kemudian bisa menuntaskan permasalahan juga secara baik. Jadi semuanya luar biasa. Iya. Iya, terima kasih. Saya haturkan kepada kalian yang sudah antusias mengikuti pembelajaran PPKN kali ini dengan pembahasan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Mudah-mudahan tentunya dengan kita mempelajari kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia tersebut kita dijauhkan ya terhadap tadi melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kita hindari dan justru kita harus bisa menegakkan hak asasi manusia. Nah tentunya dari pembelajaran kita kali ini banyak sekali yang kita dapatkan dan kita harus bisa memberikan kesimpulan tentunya pada pertemuan kita kali ini. Dan silakan kepada kalian yang akan memberikan kesimpulan terhadap materi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, kita silakan. Kania mungkin silakan Kania. Pelanggaran HAM yaitu pelanggaran yang melawan hukum baik disengaja maupun tidak disengaja. Iya. Faktor penyebab pelanggaran HAM ada dua, yaitu internal dan eksternal. Internal dari diri sendiri, eksternal dari luar, dorongan dari luar. Contoh internal yaitu egois, tidak toleran, tidak sadar hukum, tidak sadar HAM, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan teknologi, senjangan ekonomi dan sosial. Ya, itu saja mungkin kesimpulannya kita hari ini. Ya, ada lagi mungkin yang menambahkan atau tidak? Iya, kalau tidak kita tepuk tangan dulu. Dari kalian tadi yang telah memberikan kesimpulan. Intinya bahwa yang namanya kasus pelanggaran HAM itu adalah sebuah masalah ya, bagi kita ya, baik untuk di lingkungan sekolah, di rumah ataupun di dalam masyarakat. Jadi kita berupaya tentunya harus menghindari perbuatan melanggar hak asasi manusia. Yang harus kita tegakkan justru adalah bagaimana kita harus menegakkan hak asasi manusia secara baik. Nah, tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kalian tadi memang jelas. Jadi bahwa yang namanya pelanggaran hak asasi manusia itu bisa terjadi didasarkan karena dua faktor. Kesimpulannya bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu bisa disebabkan oleh dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Ya. Maka oleh sebab itu marilah kita jaga menjadi pribadi yang baik dan kita juga harus bisa menjaga sebagai pribadi dari bagian manusia yang baik juga. Ya, mulailah kita memperlakukan diri kita secara baik dan kita juga berupaya untuk melakukan kebaikan tersebut kepada orang lain dan insya Allah orang lain juga akan sama memberikan kebaikan kepada kita. Jadi intinya kesimpulan yang kita tarik hari ini sesuai juga apa yang disampaikan oleh Kania, marilah kita tegakkan hak asasi manusia secara baik dalam rangka memanusiakan manusia. Ya. Oke, siap? Semangat? Nanti katakan oke. Oke. Siap? Siap. Terima kasih.
Terima kasih kepada Aldi dan terima kasih juga untuk semuanya siswa-siswi atau peserta didik di kelas 11 IPA 1 ya. Dan saya akhiri dengan kalau ada semua